Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting nih. Kita akan coba kupas 8 dimensi profil lulusan. Ini terkait konsep pembelajaran mendalam di Indonesia. Sumber kita dokumen resmi yang merinci ini semua. Kita coba sarikan buat kamu ya. Siap. Yuk kita bedah bareng. Siap. Penting nih buat digarisbawahi di awal. Ini tuh bukan sekedar daftar checklist kemampuan teknis aja gitu. Ini lebih ke kerangka ya. Kerangka buat ngebentuk individu yang utuh. Punya karakter kuat, tapi juga siaplah buat masa depan. Relevan gitu. Oke. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Ada 2 pilar karakter nih. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhannya ME. Ini soal keyakinan yang dalam ya, penghayatan spiritual. Dan itu katanya kelihatan dari perilaku sehari-hari. Kayak berakhlak mulia, kasih sayang, tanggung jawab, menjaga hubungan baik sama Tuhan, sesama, sama alam juga ya. Betul sekali, harmoni itu kuncinya. Nah, pilar kedua ini nyambung banget, kewargaan. Nah, iya, kewargaan. Ini kayak wujudnya itu rasa cinta tanah air gitu ya. Terus patuh sama aturan main. Ada juga soal peduli, tanggung jawab sosial, bahkan sampai komitmen ke isu keberlanjutan. Intinya gimana sih lulusan ini bisa kasih kontribusi positif buat Indonesia ya, tapi juga buat dunia. Dokumennya juga nyebutin kaitannya sama Pancasila, moralitas, adil, cinta keberagaman, musyawarah, kesejahteraan bareng, lengkap ya? Iya, lengkap. Dan yang menarik di sini, kalau kita perhatikan, gimana keimanan itu ditaruh sebagai akarnya gitu. Akar yang menumbuhkan sadaran kewargaan. Jadi ini kayak ada upaya sadar ya, buat nyatuin dimensi spiritual, moral, sama sosial. Biar jadi satu kesatuan di diri lulusan. Nggak cuma pinter otaknya, tapi juga ya beretika dan peduli itu tadi. Wah, menarik banget ya penekanan di integrasinya itu. Oke, dari fondasi karakter kita geser nih. Gimana lulusan ini diharapkan mulai informasi sama gagasan. Masuk ke ranah mikir nih. Seru nih kayaknya. Ada penalaran kritis. Ini soal gimana ya, mikir logis, analitis, terus reflektif juga. Jadi nggak cuma nerima info aja, tapi bisa bedah masalah, nilai argumen, lihat hubungan antar ide, terus ya merenung gitu. Sampai akhirnya bisa ambil keputusan yang kuat dasarnya. Tepat. Analisisnya harus tajam. Itu kuncinya. Nah, ini jalan bareng nih sama yang berikutnya, kreativitas. Kalau ini lulusan diharapkan bisa mikir, leluwes gitu ya, nggak kaku. Terus bisa hasilin ide-ide baru, orisinal, lihat masalah juga dari banyak sudut pandang. Tujuannya apa? Ya nemuin solusi baru. Solusi yang nggak cuma unik, tapi juga beneran guna gitu, bawa dampak baik. Berani out of the box lah istilahnya. Kayaknya 2 ini, penalaran kritis sama kreativitas kayak 2 sisi mata uang ya. Benar sekali. Memang begitu. Keduanya itu saling butuh dan saling nguatin. Penalaran kritis itu kasih fondasi analisis yang kuat, yang logis. Tanpa itu, kreativitas bisa ya liar aja, nggak fokus. Tapi sebaliknya, tanpa kreativitas, analisis sebagus apapun mungkin cuma berhenti di paham masalahnya doang, nggak sampai ke solusi baru yang inovatif. Makanya, kombinasi keduanya ini jadi penting banget buat mecahin masalah nyata yang kompleks. Paham-paham. Jadi analisis tajam plus solusi baru. Harus bareng jalannya. Oke, nah selanjutnya, gimana lulusan ini diharapkan berhubungan sama orang lain dan ngatur diri sendiri? Ada dimensi Kolaborasi. Ini bukan cuma kerja bareng biasa ya, tapi kerja sama yang efektif. Semangatnya gotong royong katanya. Artinya bisa bagi peran, hargai kontribusi orang. Bahkan pas beda pendapat. Yang penting tujuannya sama. Iya, dan pendampingnya itu kemandirian. Nah, ini soal tanggung jawab personal, tanggung jawab sama proses belajar, sama hasilnya juga. Punya inisiatif, nggak gampang nyerah kalau ada hambatan, bisa selesaikan tugas tanpa ya disuruh-suruh terus atau dibantu terus. Ini soal kegigihan juga, ngatur diri sendiri buat capai tujuan. Jadi, manusia pembelajar gitu, belajar terus seumur hidup. Menarik ya? Jadi, satu sisi harus bisa nyatu sama tim, tapi di sisi lain juga harus kuat sendiri. Punya daya juang, tanggung jawab sendiri. Keseimbangan ini pasti penting banget ya. Oh, penting sekali.
Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini kunci adaptasi. Di dunia kerja, di kehidupan, kan kita dituntut bisa harmonis di tim, kolaborasi, tapi juga harus punya inisiatif, kuat, tahan banting, dan tanggung jawab pribadi, kemandirian. Biar bisa terus belajar, terus berkembang, hadapi perubahan. Keduanya mesti ya diasah barengan, seimbang. Oke, masuk akal. Tinggal dua lagi nih yang melengkapi profil ini nih. Ada kesehatan. Ini nggak cuma fisik ya, tapi juga mental, jasmani dan rohani lah. Jadi bukan cuma soal badan bugar, tapi juga punya kebiasaan hidup sehat, bisa jaga keseimbangan emosi, pikiran. Istilah kerennya well-being gitu ya, kesejahteraan lahir batin. Biar bisa produktif, bisa kontribusi. Betul. Dan yang terakhir, yang ke-8, komunikasi. Nah, komunikasi. Kemampuan nyampain ide atau info harus jelas, bisa lisan, bisa tulisan. Terus interaksinya juga efektif. Ini termasuk dengerin orang, paham sudut pandang lain, bisa juga mempertahankan pendapat pakai argumen bagus. Terus ya terlibat dialog yang bangun gitu. Intinya sih ya bangun hubungan baik, jembatani perbedaan. Kalau kita coba renungkan ya, kesehatan itu kayak fondasi energinya gitu, buat semua dimensi lain. Susah kan bayangin orang bisa mikir kritis, kreatif, kolaborasi, atau mandiri secara optimal kalau fisik atau mentalnya lagi nggak oke. Nah, sementara komunikasi itu alat vitalnya. Buat apa punya ide bagus, analisis tajam, kalau nggak bisa nyampein? Gimana kolaborasi mau jalan kalau komunikasinya macet? Jadi ya, dua ini perannya krusial banget, menopang yang lain. Jadi kalau kita rangkum nih ya, 8 dimensi ini mulai dari keimanan, kewargaan, terus penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan sampai komunikasi ini, semua ngebentuk profil lulusan yang utuh banget ya. Bukan cuma pinter di kepala atau terampil tangannya, tapi juga matang karakternya, sehat jiwa raganya, bisa interaksi positif juga. Lengkap. Persis, persis. Dan ini mungkin jadi bahan pemikiran ya buat kamu di rumah. Melihat ke-8 dimensi ini jadi satu kesatuan gitu, gimana ya menurut kamu keseimbangan yang paling pas antara ngembangin aspek karakter dan nilai, kayak keimanan dan keluargaan tadi, sama nguatin keterampilan praktis, kayak penalaran kritis dan komunikasi. Gimana keseimbangan itu bisa paling optimal buat ngebentuk masa depan si lulusan? Dan ya ujung-ujungnya, arah bangsa kita ini ke depan. Wah, pertanyaan yang dalam itu. Dan relevan banget ya buat kita pikirkan bareng-bareng. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.